Amelia Tri Kristanti. Saya dari kelas 12 M1. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang materi fisika yang berjudul relativitas khusus, yaitu khususnya pada kecepatan relatif. Nah, langsung saja kita masuk dalam materi. Teori relativitas atau Theory of Relativity digaungkan pertama kali 103 tahun lalu, tepatnya pada 1916. Kemudian menjadi gagasan yang paling revolusioner dalam sejarah dan menjadi lompatan besar atas hukum gravitasi yang sebelumnya digagas oleh Sir Isaac Newton pada 1687. Jadi pada tahun 1687, ilmuwan Isaac Newton mengemukakan gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara dua benda yang memiliki massa. Gagasan tersebut diterima tanpa diketahui penyebabnya selama 229 tahun. Akhirnya pada tahun 1916, Albert Einstein memviralkan teori relativitas umum yang menentang gagasan Newton. Menurut Einstein, gravitasi adalah akibat dari kelengkungan yang dibentuk oleh massa objek terhadap ruang dan waktu. Konsep gravitasi ditentang karena di abad ke-19 banyak bermunculan fenomena tak terduga dan tidak sesuai dengan hukum Newton. Contohnya saat planet Merkurius mengelilingi matahari dengan perhitungan yang lebih cepat dari sebelumnya. Maka, pendapat Einstein dalam teori relativitas adalah pengukuran besaran fisika dan kecepatan cahaya yang mutlak bergantung pada pandangan pengamat, baik itu bergerak ataupun tidak. Albert Einstein, siapa orang yang tidak mengenalnya? Dia adalah seorang fisikawan legendaris asal Jerman yang telah memberikan sebuah gebrakan dalam perkembangan fisik modern. Namanya menjadi terkenal setelah postulatnya berhasil menarik perhatian dunia fisika saat itu. Postulat Einstein tersebut dikenal dengan nama teori relativitas khusus dan umum. Teori relativitas khusus dipublikasikan oleh Einstein ketika usianya masih 26 tahun, yaitu pada tahun 1905. Berselang satu dekade berikutnya, Einstein kembali mempublikasikan postulatnya, yaitu relativitas umum. Pada artikel kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang teori relativitas khusus. Teori ini dikatakan relativitas khusus karena hanya berlaku untuk kerangka acuan inersial, yaitu kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan terhadap kerangka acuan lain. Teori relativitas khusus ini terdiri dari dua postulat. Yang pertama, hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap atau kerangka acuan inersial. Misalnya kamu sedang berdiri di peron stasiun kereta, sedangkan temanmu sedang berada di dalam kereta yang melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Menurut kamu yang diam, teman kamu yang berada di dalam kereta lah yang melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Namun menurut teman kamu yang berada di dalam kereta, dia itu diam. Justru kamulah yang berdiri di peron stasiun yang bergerak dengan kelajuan 80 km per jam. Yang kedua, cahaya merambat melalui ruang hampa dengan kecepatan yang konstan. Dan kelajuan cahaya tidak bergantung pada kelajuan sumber cahaya maupun kelajuan pengamatnya. Berbeda dengan teori relativitas Newton yang menyatakan ruang dan waktu adalah mutlak. Pada postulat yang kedua ini, Einstein menyatakan justru ruang dan waktu itu relatif. Kelajuan cahaya dalam vakum merupakan besaran mutlak. Artinya tidak ada kelajuan lain yang lebih besar daripada kelajuan cahaya. Jadi, diukur dalam semua kerangka acuan bergerak, kelajuan cahaya dalam vakum adalah sama. Pernahkah kalian mendengar istilah relatif? Relatif sendiri berarti nisbi atau tidak mutlak. Kecepatan relatif adalah kecepatan yang bergantung pada titik acuan pengamat. Sedangkan percepatan relatif adalah percepatan yang bergantung pada titik acuan pengamat. Kecepatan relatif suatu benda adalah yang diukur terhadap pengamat tertentu. Karena pengamat lain dapat memperoleh pengukuran yang berbeda, kecepatan selalu tergantung pada pengamat yang mengukurnya. Oleh karena itu, kecepatan suatu benda diukur oleh orang tertentu akan menjadi kecepatan relatif terhadapnya. Pengamat lain dapat memperoleh nilai kecepatan yang berbeda, bahkan jika itu adalah objek yang sama. Jenis-jenis teori relativitas. Teori relativitas Newton terdiri atas teori khusus dan teori umum. Yang keduanya bertumpu pada dasar matematika yang kuat,
dan keduanya telah diuji dengan percobaan-percobaan dan pengamatan. Teori relativitas khusus menurut Einstein, ruang dan waktu bukanlah hal mutlak melainkan relatif. Hal ini merujuk pada penemuannya dalam teori relativitas khusus yang meyakini dua postulat, yaitu postulat pertama yang menyatakan bahwa hukum fisika adalah mutlak dan memiliki sifat dan bentuk yang sama di setiap kerangka acuan yang konstan maupun tidak bergerak sama sekali. Postulat kedua menyatakan bahwa kecepatan cahaya konstan dan memiliki nilai C sama dengan 3 dikali 108 meter per sekon. Selain itu tidak bergantung dengan sumber cahaya maupun posisi pengamat. Teori relativitas umum, Albert Einstein menggabungkan beberapa hasil percobaan setelah menemukan teori relativitas khusus. Ia menggabungkan teori Newton terkait gravitasi dengan teori relativitas yang dikembangkannya, sehingga muncul teori relativitas umum. Dalam teori ini, menurut Einstein, gravitasi merupakan bagian dari ruang dan waktu yang disebabkan oleh besaran massa, sehingga membuatnya berbentuk lengkungan, termasuk benda-benda di sekitarnya. Di sini saya akan memberikan satu contoh terkait dengan pembahasan tadi. Sebuah pesawat penjelajah bergerak terhadap pengamat di bumi pada arah horizontal dengan kecepatan 0,8 c. Pesawat tersebut melepaskan roket searah gerak pesawat dengan kecepatan 0,4 c terhadap pesawat. Menurut pengamat di bumi, kecepatan roket tersebut adalah. Langsung saja kita masuk pada pembahasan. Di sini kita akan menuliskan hal yang diketahui dulu. Yang diketahui pertama adalah VA. VA-nya tadi itu 0,8 c. Nah, yang diketahui yang kedua adalah PB. PB-nya itu 0,4 c. Nah, yang ditanyakan di sini dia menanyakan VAB-nya. Setelah itu masuk pada tahap penyelesaian, kita masukkan rumusnya, yaitu VAB sama dengan VA ditambah PB per 1 ditambah PA dikali PB per C pangkat 2. Setelah itu PAB sama dengan, kita tinggal masukkan saja nilai VA yaitu 0,8 C, kita tambah dengan nilai VB 0,4 C. Per 1 ditambah dalam kurung 0,8 C, ini kita kasih kurung 0,4 C per C pangkat 2. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan PAB sama dengan 1,2 C per 1,32. Kita bisa membagi 1,2 C dibagi 1,32 dan mendapatkan hasil 0,9 C. Nah, jadi kesimpulannya, menurut pengamat yang ada di bumi, kecepatan roket tersebut adalah 0,9 C. Itulah tadi sedikit materi tentang relativitas khusus yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.